Duh, dingin, 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 dingin. Udah ada teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Semoga di masa-masa pandemi ini kita diberi kesehatan ya ke depannya. Semoga diberi kelancaran juga untuk menghadapi hari-hari yang cukup bosan. Oke, bentar dulu ya. Kabel, kabel. Allah, Allah, kabel. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, balik lagi sama aku Sauki Stansa, NPM aku 2019 104 15 121. Oke, kali ini aku bakalan bahas materi yang aku sukain, yaitu tipe-tipe kepribadian. Kenapa sih aku bahas tipe kepribadian? Ya karena materi ini cukup menarik menurut aku. Yang dimana kepribadian manusia itu kan bermacam-macam ya. Jadi semuanya bakalan aku bahas di sini. Oke, kita mulai. Kenapa sih kita perlu banget memahami dan mengetahui tipe-tipe kepribadian? Karena agar lebih mudah memahami orang lain dan juga diri sendiri, serta dapat menilai kekuatan dan kelemahan dari diri orang lain dan juga diri sendiri, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara komunikator dan komunikan, sehingga terwujudlah komunikasi yang efektif. Itu emang sih poin pertamanya. Terus tipe kepribadian kan ada 4 ya. Yang pertama itu kan ada koleris, melankolis, sanguin, dan juga pragmatis. Oke, apa sih tipe kepribadian koleris ini? Koleris itu kan memiliki sifat yang tegas, berorientasi pada tujuannya, dapat mengatur sebuah tindakan, optimis, spesifik, dan juga to the point dia orangnya. Koleris ini tidak sabaran orangnya dan juga cepat marah. Tuh siapa tuh yang cepat marah tuh? Susah untuk santai, keras kepala, dan juga tergesa-gesa dia orangnya. Amat sulit untuk mengakui kesalahan dan sulit untuk meminta maaf, yaitu dingin orangnya. Koleris itu suka yang berbau aktivitas tantangan dan juga kompetisi. Koleris ini tidak suka yang bertele-tele dan juga sifatnya itu pelin-pelan dari orang. Orangnya itu ngebet banget. Karakteristik koleris cenderung berpikiran keras dan percaya diri, mudah bosan dengan hal yang terlalu detail, dan juga suka ide yang baru, inovatif. Yang kedua ada melankolis. Melankolis ini sangat cerdas, pemikir hebat, konsisten, dan juga tekun dia orangnya. Kelemahannya bersikap perfeksionis dan juga cenderung negatifnya tuh kurang fleksibel, tertutup, dan memikirkan hal yang tidak perlu apa aja dibahas sama dia. Melankolis itu suka konsistensi, kesempurnaan, keteraturan, dan juga rutinitas. Kepribadiannya tidak suka dikritik, perubahannya juga suka mendadak, tidak suka kesalahan gitu orangnya. Karakteristiknya rapi, efisien, lebih suka hal yang terencana daripada spontanitas, lebih menggunakan alasan daripada emosinya. Yang ketiga ada sanguin, yaitu komunikator yang handal, yang mudah bergaul, banyak ide, banyak teman, rasa humor yang tinggi. Kelemahannya itu tidak disiplin gitu, tidak menepati janji, mudah merasa bosan. Tuh siapa tuh orang kayak gitu tuh? Sanguin itu suka keramaian, suka sosialisasi, perhatian, terus membuat orang lain bahagia. Kepribadiannya tidak suka diabain dan juga dimusuhin dan juga didiemin. Karakteristiknya tuh sangat mudah bergaul dengan yang lain dan juga suka bersenang-senang, banyak berbicara, dan suka keramaian deh pokoknya. Terus yang terakhir ada pragmatis, itu mempunyai sifat yang penyabar, suka kedamaian. Terus ulet, setia, teratur, dan itu deh. Kelemahannya tuh suka lebih kurang inisiatif, malas membuat keputusan, dan juga pasif gitu orangnya. Pragmatis suka kedamaian, hal yang pasti, lingkungan yang ramai, dan lain-lain.
kepribadian ini tidak suka orang yang kasar, yang berbau konflik atau didesak, atau perubahan mood yang mendadak. Karakteristiknya dapat diandalkan sih. Terus, membutuhkan rasa percaya diri harusnya tuh, karena soalnya dia itu sangat mudah down, sulit untuk menerima kata tidak, mudah menerima kata tidak. Terus cara pengaplikasiannya koleris, yang koleris itu lebih sabar lagi deh, harus belajar meminta maaf dan mengakui kesalahan ya. Terus yang kedua ada melankolis, cara pengaplikasiannya harus ceria, riang melayaninya, jangan terlalu diambil hati, harus lebih rileks aja deh pokoknya. Terus selanjutnya ada sanguin, cara pengaplikasiannya dengan cara tingkatkan listening skill ya, tingkatkan empati atau lebih perhatian. Yang terakhir harus kendalikan keinginan untuk menginterupsi. Yang terakhir ada pragmatis teman-teman, cara aplikasinya cara lebih antusias lagi deh, harus lebih follow up lagi, harus diharuskan berani memutuskan, berlatih komunikasi, harus berlatih di depan umum ya, ngomong di depan umum. Oke, ngomong-ngomong tipe-tipe kepribadian ini, jujur aku pribadi, aku adalah tipe pragmatis teman-teman, karena dari sifat aku yang cenderung penyabar dan juga lebih menyukai kedamaian. Aku juga tidak suka yang berbau kegaduhan, yang berbau konflik. Ketika terjadi konflik, aku tidak lebih menjauhinya. Aku tuh orangnya mudah panikan teman-teman, karena sifat kepercayaan diriku yang sangat rendah. Ketika sedang aku mengalami kendala atau mengalami tekanan, aku tidak bisa. Dari kehidupan nyataku, cara menjaga hubungan pertemanan itu sangat tinggi. Aku tuh orangnya gak enakan ya. Contoh kalau ketika teman aku membantu aku, pasti aku akan membantunya balik. Karena suatu saat ketika dia sedang membutuhkan bantuan, aku bakal bantu dia pasti balik. Soalnya aku nggak enakan tuh orang. Aku lebih suka berteman dengan tipe sanguin, karena si sanguin ini sifatnya optimis ya, mempunyai teman banyak, dan orangnya tuh humoris teman-teman. Dari sifat yang humoris itu jadi kita bisa saling terhubung lah, karena aku juga suka yang berbau-bau humoris kayak gitu, walaupun gak lucu-lucu banget aku juga ya. Sedikit tambahan, aku itu ambivert loh teman-teman, jadi setengah introvert setengah extrovert. Nggak tahu kenapa ya, kadang di sisi introvert aku nyaman, sisi extrovert aku nyaman. Mungkin ada yang bisa jelaskan atau kayak gimana, aku juga belum mengerti atau gimana. Oke, jadi cukup sekian aja deh dari video aku sekarang. Akhir kata, mohon maaf nih kalau misalkan aku pakai mic terus nggak kedengeran banget ya. Langsung aja deh tutup. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.